Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Hussein Alatas. Di sini juga ada Ondi Saputra yang megang kamera dan switcher. Dan tema yang akan kita tampilkan hari ini adalah iman adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba. Jadi iman adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba. Alhamdulillah Ustaz Hussein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Hussein Alatas. Iman adalah anugerah terbesar bagi seorang hamba. Kepada Ustaz Hussein kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Walaka syukru kulluhu ya Rabbana ala ma awlaita min ni'am saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamih. Wa inna ya Rabbana ala tilawati kitabik wa tadabburihi warzuqna fahmahu fahman sahihan kama yurdhik. Wa inna ya Rabbana al amali bima fihi wa tablighihi li ibadika fi ikhlasin bil hikmati wal mau'izatil hasanah kama amart. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturrahim yang dirahmati Allah. Seluruh keluarga besar radio Silaturrahim bersama kita di studio pada saat ini Ustaz Muhammad Krisna Ondi, demikian pula rekan-rekan yang lain, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh anak bangsa yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah,
Tema kita pada pagi hari ini, iman adalah anugerah Allah yang terbesar bagi seorang hamba. Iman adalah kehidupan yang sejati. Kalau kehidupan kita yang pertama yang Allah anugerahkan, itu kehidupan jasad dan jiwa dengan tiupan ruh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita, bersifat pujian. Sedangkan iman adalah kehidupan yang merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidayah iman ini, kehidupan kita tak ubahnya bagaikan kematian. Mereka-mereka yang hidup dalam kehidupan dunia tanpa iman, tanpa petunjuk dari Allah, mereka amwatun ghairu ahya, orang-orang yang mati. Walaupun nampak sepintas mereka hidup, tapi mereka orang-orang yang mati, yang tidak menyadari tujuan hidup mereka, yang tidak menyadari dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka berada dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar yang akan mengantarkan dirinya menuju keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Oleh karena itu, Al-Quran yang merupakan kitab yang berisikan petunjuk Allah, cahayanya, dan juga rahmat yang Allah curahkan bagi mereka-mereka yang menyambutnya, penyembuh bagi jiwa-jiwa yang sakit, memiliki nama yang lain di samping Al-Quran. Kitab suci ini juga dinamakan dengan nama Ruh, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami, diantarkan oleh Ruh Kudus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ruh kehidupan bagi jiwa kita. Tanpa ruh ini, jiwa-jiwa manusia dalam keadaan mati, walaupun mereka sepintas dalam keadaan hidup. Maka Allah terangkan misi dari Al-Quran diturunkan, atau tujuan Al-Quran diturunkan, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang hidup, maksudnya yang jiwa mereka hidup. Orang-orang yang mendambakan kebenaran, yang hidup dalam kebajikan, yang ingin mengetahui apa tujuan dari hidup mereka. Begitu datang Al-Quran kepada mereka, mereka akan betul-betul merasakan bahwa Al-Quran adalah jawaban bagi semua pertanyaan di hati mereka, petunjuk yang menunjukkan jalan mereka, cahaya yang menerangi kegelapan hidup mereka, dan juga penyembuh bagi kegelisahan, keresahan, dan penyakit-penyakit hati yang bermacam-macam. Jadi Allah berfirman, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dalam surat Yasin, untuk memberikan peringatan kepada mereka yang hidup. Bukan hidup yang kita kenali dengan kehidupan jasmani, kehidupan jiwa dengan ruh yang Allah tiupkan, tapi kehidupan yang lebih unik, kehidupan yang istimewa, itu kehidupan dengan cahaya keimanan yang menerangi jiwanya, yang menuntun jalannya. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau menyambut kebenaran, mereka orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidak layak untuk diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya akan berbicara kepada mereka yang hidup. Adapun orang-orang yang mati, yang diselimuti oleh keingkaran dan kekafiran, orang-orang yang tidak layak untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 122 mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan lisan, tapi pertanyaan ini bersifat takrir,
Artinya pertanyaan yang bertujuan untuk mengungkapkan pengakuan setelah bukti-bukti kebenaran terlihat di hadapannya. Ala sabilit taqrir. Pertanyaan bukan untuk tahu, ya, tapi pertanyaan yang tujuannya menyadarkan kita, mengingatkan kita dari kelalaian kita dan mengakui kebenaran. Ada orang yang hatinya sebenarnya mengakui, tapi dia tetap bersikap ingkar karena menyombongkan diri. Di pada ayat 122 Allah berfirman, awaman kana mayitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama seorang yang tadinya dalam keadaan mati lalu kami hidupkan, kami juga anugerahkan baginya cahaya yamshi bihi fin nas, yang menerangi dirinya berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fid dhulumat laisa bi khariji minha. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar daripadanya? Ini merupakan perumpamaan tentang orang yang beriman yang diterangi cahaya Allah dengan orang yang kafir, ingkar, hidup dalam kegelapan. Ini sebagai apa? Sebagai perumpamaan yang amat indah, menggambarkan indahnya iman, cahaya dan petunjuknya bagi orang-orang yang beriman, dan bagaimana kegelapan yang menyelimuti mereka yang ingkar, yang tak dapat keluar dari kegelapan tersebut. Jadi apakah sama seorang yang tadinya mati, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan, yang tadinya dalam keadaan tersesat, Allah berikan hidayah dan petunjuk. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Lalu kami jadikan baginya cahaya yang menerangi dirinya ketika dia berjalan di tengah-tengah manusia. Tadinya dia tersesat, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa tujuan dari hidup ini, tahu-tahu Allah berikan penerangan baginya untuk membimbing dirinya berjalan di atas kebenaran. Kama mathaluhu fil dhulumat laisa bi khariji minha. Samakah dengan orang yang hidup dalam kegelapan, dalam kesesatan, dalam keingkaran, dan dia tidak dapat keluar daripadanya. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir keingkaran, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka merasa seolah-olah sedang berjalan dalam kebenaran. Siapa yang menghiasi amal-amal buruk mereka? Allah katakan, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghiasi amal-amal buruk mereka, di mata mereka menjadi indah. Oleh karena itu, kita jumpai banyak orang-orang yang dianggap berpendidikan tinggi, berilmu, berakal, dianggap sebagai orang-orang yang betul-betul bijak, tapi ternyata memandang perbuatan-perbuatan yang tidak benar, seperti kehidupan free sex, laksana binatang-binatang yang hidup di tengah-tengah hutan. Begitu juga LGBT. Ini semua merupakan penyakit yang seharusnya berusaha untuk disembuhkan, tapi ternyata mereka mendukung, mereka membela. Bahkan negara-negara besar banyak yang melakukan hal ini, termasuk Spanyol merestui perkawinan sejenis. Dan kita saksikan bagaimana pada masa Bill Clinton, kaum gay memberikan dukungan kepada Bill Clinton karena Bill Clinton menjanjikan bagi mereka hak-hak mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Semua ini di mata mereka yang hatinya mati dianggap merupakan satu hal yang biasa. Syaitan menghiasi semua ini, di mata mereka menjadi indah. Mereka lupa akan azab yang Allah turunkan kepada kaum Lut. Padahal sejarah mencatat
bagaimana kebinasaan mereka. Para ahli sejarah, bahkan mereka yang tidak sama sekali mengenal agama mengakui fakta dan realita ini. Peristiwa Pompei di Italia dengan bukti-bukti material yang mereka saksikan membuktikan bagaimana azab Allah yang Allah jatuhkan pada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Tapi syaitan menghiasi keburukan-keburukan amal mereka menjadi indah. Tak ubahnya bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar yaitu iman kepada Allah. Beriman kepada kitab yang Allah turunkan, Rasul yang diutus, membimbing mereka untuk mengenali jalan mereka, menerangi kegelapan hidup mereka, dan mengajak mereka bersama kafilah para nabi dan para rasul yang Allah selamatkan dari umat-umat sebelum mereka menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Banyak orang melihat harta segala-galanya. Banyak orang memburu dan mengejar kedudukan karena dengan kedudukan mereka mampu untuk menggapai kesenangan dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Mereka beranggapan jabatan ini merupakan kemuliaan. Mereka tidak sadar bahwa harta, jabatan, seluruh hidup mereka amanat yang kelak mereka akan ditanya oleh Allah. Benar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam kitabnya pada akhir suratul Ahzab, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini kebanyakannya zalum dan jahul. Sering melakukan perbuatan aniaya, tapi dia beranggapan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan mulia di matanya. Dia menganggap kezaliman yang dilakukan sebagai keadilan. Jahul, dia menganggap perbuatan bodohnya sebagai kecerdasan dan kebijaksanaan. Dia berbuat zalim tapi tidak sadar. Dia orang yang amat bodoh dalam kegelapan, tapi dia merasa dirinya sebagai orang yang paling pandai. Nah sekarang, renungkan para jamaah, samakah orang yang tadinya mati lalu Allah hidupkan dengan hidayahnya, dengan keimanan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan baginya cahaya yang meneranginya dalam perjalanannya di tengah-tengah manusia. Samakah dengan orang yang hidup dalam kegelapan, yang menyelimuti dirinya. Dia tidak dapat membedakan arah. Dan dia pun hari ini sekalian berada dalam keadaan yang amat kritis. Karena berada dalam kegelapan yang menyelubungi dirinya. Maka dari sini, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita betul-betul dapat merasakan dari perumpamaan yang Allah berikan tadi, bahwa keimanan merupakan anugerah tiada tara, tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Karena bagaimanapun seorang mulia dalam kehidupan dunia dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan juga asal usul yang mulia, bila dia kehilangan keimanan, maka hilanglah arti seluruh hidupnya. Karena semua yang dimiliki kelak menjadi beban yang berat baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, sesuai dengan ilmunya. Tidak pernah sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah secara semena-mena. Tidak pernah juga Allah membiarkan orang tersesat secara aniaya. Oleh karena itu lihat bagaimana Allah memberikan hidayah bagi seorang seperti Salman Al-Farisi, yang hubungannya jauh dari Rasulullah, baik hubungan darah, suku, bangsa, dan orang-orang Arab zaman dahulu kala suka memandang remeh orang-orang di luar Arab. Ternyata orang seperti Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah. Begitu juga Bilal, seorang hamba sahaya yang berkulit hitam.
ketika mendengarkan dakwah Rasul, menyambut dan beriman kepadanya. Sebelum dia beriman, orang kecil yang dipandang remeh di tengah-tengah masyarakat Quraisy tidak pernah berani mengangkat kepalanya menolak perintah tuannya. Tapi begitu dia beriman, ketika tuannya memerintahkan dirinya untuk kembali dan keluar dari agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dibawa oleh Nabi kita, dia menolak. Dia menanggung derita dan siksa. Begitu pula Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah merupakan hamba sahaya. Mereka beriman kepada Allah, kepada seruan Rasulnya. Mereka merasakan dalam Islam terdapat kemuliaan mereka, harga diri mereka, martabat mereka, dan juga cahaya yang menerangi hidup mereka. Mereka merasakan dengan Islam mereka menemukan keadilan. Sedangkan di luar Islam, mereka merasakan betul-betul penindasan yang menginjak-injak martabat dan kehormatan mereka. Di mana mereka memandang dirinya sebagai hamba sahaya yang rendah. Seolah-olah Allah dengan aniaya menciptakan sebahagian hambanya sebagai tuan, sebahagian lagi sebagai budak. Padahal itu merupakan perbuatan manusia. Oleh karena itu Islam betul-betul serius dalam memerangi perbudakan. Oleh karena itu banyak sanksi-sanksi hukuman yang dijatuhkan dengan melepaskan budak. Bilal mendapatkan hidayah yang begitu mulia. Salman Al-Farisi. Begitu pula Khabbab Ibnul Arat, Suhaib Ar-Rumi. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasul seperti Abu Lahab sang paman. Termasuk Abu Jahal juga, Al-Walid Ibn Mughirah paman Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, dan lain-lainnya. Semua sebetulnya memiliki hubungan darah karena satu bangsa. Berasal dari kaum Quraisy. Tapi ternyata walaupun mereka orang-orang yang dikenal mulia pada masa jahiliyah, tidak layak untuk menerima hidayah Allah. Hingga Abu Jahal berkata, kenapa hidayah tidak diberikan kepada salah seorang yang mulia yang berasal dari dua suku besar, yaitu suku Quraisy maupun Thaqif. Kenapa diturunkan kepada seorang yatim yang tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki harta? Kenapa bukan dari pemuka yang berasal dari salah satu suku besar tadi? Walaupun Abu Jahal memahami, meyakini kebenaran Rasulullah, tapi dia menolak untuk menerimanya karena kesombongan, keangkuhan. Nah, kesombongan, keangkuhan ini yang membuat mereka mati walaupun dalam keadaan hidup. Mereka berada di tengah-tengah kegelapan walaupun cahaya berada di sekeliling mereka, tapi mata mereka dalam keadaan buta, telinga mereka dalam keadaan tuli, lidah mereka keluh, hati mereka juga dalam keadaan mati. Dalam surah Al-Fatir ayat 20 hingga ayat 20 hingga ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala harur wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa in yukadzibuka faqad kadzdzaba alladhina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa biz zuburi wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir." Allah dalam penjelasan berikut ini melakukan perbandingan. Wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak akan sama. Sekali-kali tidak akan sama antara seorang yang buta dan seorang yang melihat. Begitu juga antara seorang yang dapat melihat kebenaran, menyambutnya, beriman kepadanya, dengan orang
yang dibutakan hatinya, menolak kebenaran dengan sikap angkuh dan sombong. Walau zulumatu wa nur, tidak akan sama kegelapan dengan cahaya. Ini menggambarkan kegelapan adalah kebatilan, kegelapan adalah kehidupan yang jauh dari penerangan Allah. Sedangkan nur adalah nur yang Allah pancarkan dari hidayahnya, yang menerangi kalbu mereka-mereka yang beriman. Walau dhillu walal harur, dan tidak akan sama tempat yang teduh dengan tempat yang panas. Orang yang beriman berada di bawah naungan dan payung rahmat Allah dan perlindungannya, mereka merasa aman, damai dan teduh. Sedangkan al-harur, tempat yang panas, adalah mereka-mereka yang hidup dalam keingkaran, dalam kemaksiatan, jauh dari rahmat dan payung Allah. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat, dan tidak akan sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Yang hidup, mereka yang dihidupkan oleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dihidupkan oleh Al-Quran, oleh petunjuk yang menjadi orang yang beriman. Sedangkan mereka yang mati adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah terangkat, innallaha yusmi'u may yasha. Allah kuasa untuk memperdengarkan siapa yang dikehendaki. Memperdengarkan di sini maksudnya apa? Memasukkan hidayah ke dalam hati mereka-mereka yang dikehendaki Allah. Karena mereka orang yang tidak menyombongkan diri, orang-orang yang terbuka hatinya hingga layak menerima hidayah Allah, seperti Salman, Bilal dan lain-lainnya. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur, dan kau tidak akan kuasa untuk memperdengarkan mereka-mereka yang dalam kubur. Maksudnya apa? Bukan terkubur dalam arti yang sebenarnya, ya, oleh timbunan-timbunan tanah, tapi terkubur jiwanya oleh kesombongan dan keangkuhan. Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Jadi walaupun Rasul ingin memberikan hidayah kepada Abu Lahab, peran dia hanya menerangkan, menjelaskan. Sedangkan hidayah masuknya ke dalam hati seseorang hanya dengan kehendak dan izin Allah. Hanya orang yang layak untuk menerimanya. In anta illa nadhir. Kamu hanya sekedar seorang pemberi peringatan, wahai Rasulullah, tidak punya kekuasaan untuk memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang kamu kehendaki dan sukai. Jadi tugas Rasul hanya sebagai pemberi peringatan. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, wahai Rasulullah. Kebenaran yang tidak meragukan. Kebenaran yang tidak sama sekali memungkinkan adanya keraguan, pertentangan di dalamnya. Basyiran wa nadhira, dengan tugas menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang menyambut. Menyampaikan kabar gembira dengan janji-janji Allah yang tak terhingga di dunia maupun di akhirat. Wa nadhira, dan memberikan peringatan kepada mereka yang ingkar akan azab Allah di dunia maupun di hari akhirat. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat melainkan telah didatangi oleh apa? Didahului oleh pemberi peringatan. Tidak ada satupun bangsa kecuali telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Biasanya yang datang kepada mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in yukadzibuka, kalau mereka mendustakan engkau, wahai Rasulullah, Rasul dengan sendiri tidak punya kuasa untuk menghukum mereka atau mengadab mereka. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Jangan kamu heran, orang-orang sebelum kamu pun telah didustakan. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat wa bil zuburi wa bil kitabil munir. Rasul-rasul mereka telah datang dengan membawa bukti-bukti penjelasan yang terang benderang. Begitu pula dengan zubur-zubur, lembaran-lembaran Alkitab seperti yang diterima oleh Daud, ataupun nabi-nabi yang lain. Wabil kitabil munir, dan kitab yang memberikan penerangan. Thumma akhadtul ladzina kafaru fakaifa kana nakir. Kemudian aku menindak dan menghukum orang-orang yang ingkar. Lihatlah, saksikanlah bagaimana mengerikannya azab yang kami turunkan disebabkan karena keingkaran mereka.
Saksikan yang dialami kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut, yang dialami oleh Fir'aun. Sejarah mencatat kebinasaan mereka. Adakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Jadi kita lihat bagaimana ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, anugerah Allah yang terbesar bukanlah harta, bukan juga kedudukan, bukan juga lahir dari kalangan yang memiliki asal usul yang mulia. Saksikan putra Nuh. Saksikan juga mereka-mereka yang berasal dari kalangan mulia. Karena mereka tidak beriman, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Dan Allah tidak sama sekali peduli, tidak merasa canggung untuk menghukum mereka-mereka yang ingkar, walaupun berasal dari keluarga-keluarga hamba-hamba yang mengabdi kepadanya. Itulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendengarkan, tidak akan memperdulikan sikap pernyataan dari siapapun. Dia dengan kehendaknya, tak ada satupun yang kuasa untuk mengubah melarat keputusannya, dan keputusannya penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu hidayah tidak identik khusus untuk orang-orang Arab, tapi yang beriman dari mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah. Sedangkan yang ingkar karena mereka tidak layak untuk menerima hidayah Allah. Bukan karena Islam kebenarannya meragukan, bukan karena kitab suci Al-Quran dipertanyakan, tapi mereka yang tidak layak untuk menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul An'am ayat 125 Allah berfirman, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Jadi siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia merasakan, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, menyentuh betul-betul kalbunya, menyentuh kedalaman sanubarinya yang mendalam. Tiap ayat yang dibaca dia mengatakan, subhanallah, ini yang selama ini saya cari dan saya dambakan. Ini cahaya hidup yang menerangi kalbu kami. Oleh karena itu orang-orang seperti hadirin sekalian, Jeffrey Lang, seorang profesor, doktor, guru matematik di Kansas University, yang sudah mencari-cari kebenaran dari sekian banyak agama. Dia tidak menemukan kebenaran. Sedangkan dia memandang Islam karena melihat pemeluk-pemeluknya yang tidak menunjukkan sikap mulia, yang tidak menunjukkan sebagai manusia-manusia yang beradab, dia betul-betul tidak tertarik sedikit pun pada Islam. Bukan karena Islam yang tidak jelas, tapi karena perilaku para pemeluknya. Berbeda dengan para sahabat Nabi yang mendapatkan pendidikan Nabi atau keluarga Nabinya yang mendapatkan pengarahan dan pendidikan dari beliau. Mereka-mereka yang meneladani Rasul. Jeffrey Lang di Amerika ketika memandang negara Islam, negara-negara Arabnya yang mudah sekali berperang, saling menumpahkan darah, tidak memiliki martabat dan kemanusiaan, bahkan bekerja sama dengan musuh-musuh mereka untuk berbuat aniaya kepada sesama saudara mereka, mengkhianati nurani mereka, bangsa mereka, negara mereka. Bangsa Barat menyaksikan bahwa bangsa Arab ini, begitu pula umat Islam, adalah manusia-manusia yang mirip dengan mereka-mereka yang hidup di tengah-tengah hutan bangsa primitif. Itu pemahaman mereka. Oleh karena itu fobia terhadap Islam, anti-Islam ini luar biasa. Di samping propaganda Zionis yang membusuk-busukkan ajaran Islam. Ternyata satu hari ketika dia menjumpai di mejanya ada seorang meletakkan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Ketika dia menyaksikan Holy Quran, dia tersenyum.
Tapi dia penasaran, dia ingin tahu isinya. Ketika dia buka surah yang pertama, suratul Fatihah, dia membaca ayat-ayat Allah dengan terjemahannya, dia langsung terkejut, perhatiannya tertarik, terpaku. Dia merasakan ayat demi ayat merupakan jawaban dari pertanyaan di hatinya. Cahaya yang mulai menyingkap kegelapan di hatinya. Berpindah ke dalam suratul Baqarah, dia menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Bukan Islam sebagaimana yang digambarkan oleh musuh-musuhnya. Bukan Islam yang ditampilkan oleh para pemeluknya yang tidak menjalankan Islam. Hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Tapi Islam sebagaimana yang diterangkan Allah dalam kitab sucinya. Subhanallah, selesai dia membaca, tanpa disadari, dia keluar dari kantornya, berjalan melangkah menuju musola masjid yang disediakan untuk kaum muslimin. Begitu dia masuk, dia menjumpai seorang berkulit hitam sedang sholat dan berdoa. Dia menunggu, kemudian mulai dia berbicara kepada orang tersebut, berdialog. Dia mengatakan, pemandangan ini yang saya saksikan sekarang sebetulnya pernah saya lihat dalam mimpi saya. Akhirnya dia menyatakan dirinya beriman, masuk ke dalam Islam, mempelajari literatur Islam, referensi Islam. Bukan hanya sekedar mempelajari di permukaan, tapi dia mendalami dari sumber-sumbernya. Setelah dia mempelajari Al-Quran, mempelajari referensi hadisnya, Musnad Ahmadnya, Kutubus Sittah dipelajari, akhirnya dia memiliki gambaran yang jelas mengenai Islam. Dia mengatakan, kalau bukan karena Al-Quran, mungkin saya akan keluar kembali dari Islam. Tapi dia masuk ke dalam Islam oleh kitab sucinya. Waktu dia mempelajari hadis, beda kesannya dengan mempelajari Al-Quran. Karena dalam hadis terdapat riwayat-riwayat yang tidak benar yang membingungkan. Tapi karena sebelumnya memahami Al-Quran, maka dia memiliki betul-betul neraca untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saat ini Jeffrey Lang di Amerika menjadi orang yang betul-betul tampil untuk menjawab berbagai macam syubhat, tantangan. Demikian pula pembusukan yang dilontarkan musuh-musuh Islam. Dia juga menjelaskan pada generasi-generasi kedua, ayah mereka dulu orang-orang Islam. Anak mereka tinggal di Amerika, begitu tumbuh dewasa dalam kebebasan, mereka mulai meragukan Islam. Jeffrey Lang memberikan jawaban kepada mereka. Dari mana? Dari Al-Quran. Begitu hatinya tercerahkan, dia tidak menyombongkan dirinya dengan seorang profesor, doktor dalam bidang matematik, tapi dia menemukan kebenaran di atas segala-galanya. Begitu juga Lawrence Brown, seorang dokter mata yang bekerja di Departemen Pertahanan Amerika. Ketika dia satu hari mengalami cobaan pada anaknya, dia berkata, dia pada saat itu seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, kalau engkau memang ada, sembuhkan anak saya. Kalau engkau sembuhkan, saya berjanji untuk mencari engkau. Allah kasih, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan anak yang baru lahir. Pulihkan kesehatannya. Mulai saat itu dia mencari Tuhan. Hingga dia menemukan kebenaran yang datang dari Islam. Ketika dia masuk Islam, ternyata dia ditinggalkan oleh istrinya, oleh anaknya, dicopot dari pekerjaannya. Akhirnya dia berhijrah ke Saudi Arabia. Dia betul-betul mengalami kesedihan, terpisah dari orang yang dicintai, tapi kebenaran di atas segala-galanya. Dia memulai hidup kembali sebagai seorang muslim, di samping dia bekerja sebagai dokter mata, dan dia mengarang bukunya yang mengisahkan tentang keislaman dia. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima hidayahnya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi jangan kita merasa bangga dan sombong. Apa yang ada pada kita dari hidayah adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau kita menyombongkan diri,
khawatir iman dan hidayah kita dipindahkan kepada yang lain karena kita tidak layak untuk menerima hidayahnya disebabkan karena kesombongan. Kita menjadi orang Islam karena kita lahir dari keluarga muslimin, dari orang-orang Islam. Bukan karena pencarian kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah Allah yang terbesar ini. Siapa yang Allah kehendaki untuk menerima hidayahnya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Tapi yang Allah kehendaki untuk tergolong dari orang-orang yang sesat karena kesombongan, keingkaran, keangkuhan, dan dirinya yang rela diperbudak oleh hawa nafsunya hingga memandang nilai-nilai kebenaran kebajikan sebagai nilai yang rendah. Orang semacam ini tidak layak menerima hidayah Allah. Allah biarkan dadanya sempit kalau mendengarkan kebenaran. Kalau mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hatinya tidak menerima, penuh kesempitan, kesombongan, dan keangkuhan. Ka'annama yas'adu fis sama, Allah umpamakan seolah-olah orang tersebut mendaki ke langit. Semakin tinggi, oksigen akan semakin berkurang. Pada saat itu belum ada pesawat, manusia juga belum mengenal tempat yang tinggi kecuali pegunungan-pegunungan yang mereka daki. Jadi Allah gambarkan orang yang tidak layak menerima hidayah Allah, Allah biarkan dadanya sempit setiap kali mendengarkan kebenaran, seperti orang yang sedang naik ke langit. Ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan ar-rijs, kehinaan. Demikian pula najis dan kotoran di hati orang-orang yang tak beriman. Hingga jiwanya ini subhanallah condongnya hanya kepada hal-hal yang kotor. Hal-hal yang hina, yang jelek. Tapi begitu disebutkan kebenaran kebaikan, hatinya langsung akan menjauh. Wal iyadu billah. Ini hukuman dari Allah bagi mereka-mereka yang sombong. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Jalan yang penuh kebenaran, keadilan. Yang tidak membeda-bedakan makhluk Allah. Memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan dengan penuh keadilan. Tidak melihat kasta, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat status sosial. Tapi yang termulia di antara kalian di sisi Allah yang beriman dan bertakwa. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. In qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun. Kami telah menguraikan ayat-ayat kami bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Orang-orang yang sadar dan berfikir. Lahum darus salami inda rabbihim. Bagi mereka Allah sediakan darus salam. Negeri dan tempat kediaman yang penuh dengan keselamatan, kedamaian. Tidak lagi ada kebencian, permusuhan, pertentangan, perselisihan. Yang ada adalah kedamaian, kecintaan dan rahmat Allah. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan Allah lah yang menjadi wali mereka. Kenapa Allah menjadi wali mereka? Apakah pilih kasih? Tidak. Bima kanu ya'malun. Karena amal-amal yang mereka lakukan. Amal-amal yang baik dalam kebenaran akan membuat Allah mendampingi mereka, begitu pula malaikatnya. Tapi kejahatan, penyimpangan, kekafiran akan membuat Allah menjauh dari mereka. Hingga yang menemani mereka adalah syaitan. Mana yang lebih baik, ditemani Allah ataukah ditemani oleh syaitan? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian atau sebagian kajian kita di seputar iman merupakan anugerah Allah yang terbesar. Kalau Allah menerangi bangsa Arab dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Kalau kita mau menyambut hidayah ini, Allah juga akan berikan hidayah yang sama. Allah akan memuliakan kita semua. Akan mengeluarkan kita dari kemelut yang sedang kita hadapi saat ini di negeri kita. Maupun di belahan dunia yang lain, persoalannya. Mereka terjerumus dalam kemelut dan kegelapan karena mereka meninggalkan Allah hingga mereka dilupakan oleh Allah. Kalau mereka kembali kepada Allah, Allah akan kembali menaungi, memayungi mereka dengan rahmat-Nya. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita.
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang dicintai Allah pada bulan ini, baik siang maupun malamnya, saat-saatnya. Semoga Allah membantu kita untuk berzikir kepadanya, memperbanyak ibadah kita, mengerjakan amalan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan meluruskan hati kita untuk selalu berjalan dalam keridhaan. Allah kumpulkan kita bersama kafilah Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan membersihkan semua dosa dan kesalahan kita. Begitu juga mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan radio silaturahim ini Amin. bersama kita semua tetap setia dalam mengajak kepada Islam yang satu. Amin. Yang mengajak kita semua berserah diri kepada Allah tanpa membeda-bedakan kelompok golongan. Karena dalam Islam hanya ada satu jalan menuju Allah, tidak ada jalan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein atas uraiannya mengenai iman adalah anugerah terbesar dari Allah bagi seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi masuk ke dalam hati kita dan kita praktekkan. Oke. Terima kasih Ustaz Husein. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya Muhammad Krisna dan Desa Putra, juga Yusuf Bangkit dan Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.